Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala unwanu ma'rifatin nafsi. Gitu ya sekarang ya? Benar ya? Unwanu ma'rifatin nafsi. Tanda-tanda untuk mengenal nafs, jiwa. Ya, unwan. Kalau orang sekarang unwan tuh jadi alamat. Ya, kalau orang ngomong orang Arab ma unwanuka. Ya, what your address? Gitu ya, apa alamatmu? Ya, jadi unwan itu maksudnya tanda. Ya, jalan untuk kita ma'rifah mengenal, ya, ma'rifatun nafsi mengenal jiwa kita, ya. Jadi nafs di sini di syarahnya disebutkan yang dikatakan nafs itu ada dua makna. Kalau dalam kitab Ma'arijul Quds, ya, Imam Ghazali itu nulis satu kitab namanya Ma'arijul Quds, itu yang banyak dikutip oleh Prof. Alatas, ya, dalam buku apa Human Soul itu, ya, Psychology of Human Soul. Itu beliau banyak mengutip dari Ma'arijul Quds di situ. Itu beliau mengatakan dalam kitab itu makna nafs itu ada dua macam, ya. Yang pertama yang dikatakan nafs itu adalah makna yang mencakup semua sifat-sifat yang tercela, makanya disebut nafsu, ya. Jadi, nafsu, makanya dibilang kita disuruh mujahadatun nafsi. Kita disuruh berperang melawan hawa nafsu, karena yang dikatakan nafsu itu jelek, gitu ya. Itu asal kata. Jadi nafsu itu pertama maknanya adalah sesuatu yang mencakup sifat-sifat yang tercela. Itu nafs. Makanya kita gitu suka dibilang nafsu. Ya. Maka dalam hadis Nabi sampai mengatakan ada aduwika nafsukallati baina janbaika. Ya, musuhmu yang paling dahsyat itu adalah nafsumu sendiri yang ada di dalam diri kamu, yang ada di antara dua lambung, maksudnya dalam hati, dalam jiwa, dalam diri kita lah, ya. Jadi itu kata pertama nafsu. Jadi yang dikatakan nafsu maknanya adalah sesuatu yang nggak baik. Ya, makanya kita disuruh apa? Jihad, ya, jihad melawan hawa nafsu. Ya. Nah, yang kedua kata Imam Ghazali, makna nafsu itu adalah hakikatul adami wa dzatuhu. Jadi nafsu itu maknanya adalah hakikat manusia itu sendiri. Ya, hakikat manusia itu disebut dengan istilah nafs. Makanya misalnya Allah mengatakan apa ayat yang buat orang nikah tuh. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah, gitu kan ya. Allah menciptakan kita min nafsi wahidah, dari satu jiwa, dari manusia yang sama. Jadi nafs bisa juga maknanya nanti hakikat manusia itu sendiri, nafs. Ya, itu makna yang kedua. Jadi fa'ina nafsa kulli syai' haqiqatuhu. Jadi nafs itu maksudnya adalah hakikat manusia itu namanya nafsu. Dan nanti berkaitan dengan akal, dengan qalb, dengan ruh. Ya, itulah beda penyebutan lah. Beda penyebutan, beda fungsi, hakikatnya sama. Ya, kalau dalam Ma'arijul Quds Imam Ghazali bahas juga, dalam Ihya pun nanti dibahas dalam apa Ajaibul Qalbi. Itu dibahas. Jadi apa bedanya? Ya, beda nama saja, esensinya sebenarnya sama. Ya. Nah, kemudian kalau menurut para sufi misalnya, yang namanya nafs itu terbagi menjadi beberapa derajat. Ada marotib namanya, marotibun nafsi. Ya, marotibun nafsi. Jadi, nah, kalau kayak ulama-ulama kebanyakan, ulama-ulama mufassirin, mereka membagi marotibun nafsi itu kepada
3 nafsu yang kita sering dengar dalam Quran. Ada nafsu yang namanya an-nafsul ammaratu bisu, ya kan? Kemudian ada an-nafsul lawwamah, ada lagi an-nafsul mutmainnah, gitu kan? Karena apa? Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara tersurat. Ya kan? Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nah, itu tersurat jelas. Kemudian apa lagi? Nafsul lawwamah, ya kan? Terus ada lagi nafsul mutmainnah, ya, itu disebut. Nah, cuma Sufi mengelaborasi lebih jauh lagi. Kata Sufi, itu yang tersurat. Yang tersirat ada lagi nih katanya. Makanya dia membaginya bukan hanya 3, tapi 7. Nah, itu kayak gitu modelnya tuh. Ya kan? Nah, kalau kita cari di tafsir Ibnu Katsir mungkin nggak ketemu pembahasan gini kan, karena beda pendekatan. Nah, kalau kata para Sufi, nafsu itu ada 7 tingkatan. Yang paling rendah itu namanya an-nafsul ammaratu bisu. Itu nafsu yang paling rendah tuh, yang dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi, nafsu itu cenderung mengajak orang untuk yang buruk. Nafsu selalu begitu. Ya, makanya kalau kita masih dalam tataran nafsu ammarah bisu, ya kerjaannya nggak benar terus. Ini bukan nafsu amarah dalam bahasa Indonesia. Ya, amarah tuh jadi marah-marah gitu. Padahal ammarah itu dari kata amr. Amr itu perintah. Ammarah dia memerintah, mengajak, mendorong, gitu-gitu lah. Ya. Kemudian yang kedua katanya an-nafsul lawwamah. Ya, nafsul lawwamah disebutkan dalam surat Al-Qiyamah tuh. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. Surat Al-Qiyamah disebutkan, yaitu adalah apa? Ini nafsu yang kedua. Dia orangnya sudah berjuang. Kalau tataran nafsul lawamah, orangnya udah berjuang, berusaha melawan syahwatnya. Ya. Gitu kan? Tapi kadang-kadang apa? Kalah. Masih banyak kalahnya gitu, ya. Jadi nafsul lawamah itu dia udah pengen membebaskan dari godaan syahwat. Tapi masih kalah. Tapi kalau dia melakukan yang nggak bener, dia udah tahu, udah bisa nyela. Apa gue begini? Nah itu namanya nafsul lawamah. Udah tahu kalau itu salah, dia nyesel. Cuma terjadi lagi. Itu masih bagus, masih perang. Kalau dalam kitab Mizanul Amal, Imam Ghazali bilang, orang yang kayak begini, meninggal, syahid. Iya loh. Kenapa? Kan dia lagi perang lawan hawa nafsu. Kan namanya perang itu bisa menang, bisa kalah kan? Ya ketika dia kalah, dia lagi berjuang. Dia meskipun ya kadang ke bawah lagi, kegoda lagi. Tapi dia udah berusaha tuh. Wah, pokoknya nggak mau lagi. Besok kegoda lagi. Ya Allah. Mati masih dalam keadaan begitu. Kategorinya syahid itu. Coba kita buka Mizanul Amal. Ya, ya, jadi kayak gitu tuh. Ya, nah, jadi menarik tuh. Coba tafsiran itu, ketemu tuh di penafsiran biasa tuh. Ya, jadi dia sampai berani bilang, bahkan menurut saya itu kategorinya syahid juga. Dia sedang melawan, cuma dia apes kalah gitu. Dia belum sempat menang, dia udah mati gitu kan. Ya sudah, dia syuhada tuh. Tapi jangan nggak dimandiin gitu, jangan ya, karena itu beda lagi. Ini syuhada inda sufi gitu. Ini syuhada dalam pemahaman para sufi, karena dia lagi melawan hawa nafsunya, cuma belum menang. Kata Imam Ghazali begitu. Terus yang ketiga ada nafsul malhamah namanya. Ya, nafsul malhamah. Itu dari mana? Emang disebut di Quran? Nggak ada kan? Secara tersurat tidak ada. Kalau tadi kan an-nafsul ammarah, ada kan? An-nafsul lawamah. Cuman para ulama sufi mengambil dari kalimat apa? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu yang tersirat dia bisa dapat. Kita nggak dapat. Dia bisa ngambil dari sini nih ayat ini nafsul malhamah namanya. Ya. Jadi kalau nafsul malhamah itu nafsu yang sudah mulai terus mujahadah, ya, sampai udah cenderung nafsunya itu ke alamul quds, ya, alam quds, alam yang sudah suci, yang sudah baik lah gitu ya. Wastanarat bihaitsu alhamahat fujurah wa taqwa, dan sudah mulai tercerahkan, ya. Jadi udah bisa lebih tinggi daripada nafsul lawamah, ya. Dia udah berjuang dan udah mulai meninggalkan apa nafsu-nafsu yang nggak baik lah, ya. Maka nafsu ada 2. Ya kan, potensinya kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi fujurnya udah benar-benar mulai ditinggalin. Dia tinggal menuju ketakwaan terus. Itu namanya nafsul malhamah. Ya.
Gitu. Sumiyat malhamah wa alamatuha ayya'rifa sahibaha dasaisa khafiyah daqiqah min riya wal ujub wa ghairi. Jadi kata cirinya orang ini bisa diketahui kalau dia sudah mengenali dalam dirinya penyakit-penyakit yang halus sehingga dia mulai tinggalkan riya, ujub segala macam. Dia mulai tinggalin itu. Nah, itu udah masuk ke level malhamah. Gitu ya. Kemudian nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah nih. Nah, adalah kita tahu teksnya. Itu yang keempat. Ya, ini sahibuha idza lazamal mujahada hatta zalat anhas syahawat. Dia udah mujahadah sampai udah benar-benar hilang. Nggak mau lagi melakukan keinginan syahwat. Itu namanya nafsul mutmainnah. Udah tenang. Kayak ikan di air. Tenang tuh. Ya. Kalau kita masih ammarah bisu. Kayak burung di dalam sangkar. Biar kata sangkarnya emas tetap aja pengennya bebas. Ya enggak? Ya, masih tetap aja kan? Antum ngaji kayak ikan di air atau kayak burung di sangkar? Kalau kayak burung di sangkar berarti nggak betah. Baru ngaji udah kapan bubarnya. Nah, itu kalau masih kayak burung di sangkar gitu tuh. Ngaji bawaannya apa? Bawaannya pengen buru-buru. Terus kapan nunggu umuman dari Ustaz? Libur kayak. itu baru apa tuh? Itu baru masih kayak burung di sangkar. Jadi kalau udah kayak ikan di air itu justru kalau ngedengar berita, besok libur dulu ya. Nah, itu tuh udah kayak ikan, itu mutmainnah. Wah, itu. Antum kayaknya udah mutmainnah semua nih kayaknya. Ya, jadi orang itu udah mujahadah, syahwat itu udah ditinggal sama dia. Ya, wa tabaddalatis sifatul madhmumah bil mahmudah. Udah tergantikan sifat-sifat yang madhmumah dengan yang mahmudah. Itu mutmainnah. Wa takhallaqat bi akhlaqillahi ta'ala al-jamaliyah. Sudah berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, minar ra'fah war rahmah wal lutf dan seterusnya. Ya. Wasumiyat mutmainnah, dinamakan nafsu ini mutmainnah, wa hadzal maqam huwa mabda'ul wusul ilallahi ta'ala. Ini makom pertama untuk wusul, untuk sampai kepada Allah taala. Kata ulama sufi. Itu mutmainnah menurut kita udah tinggi, tapi ini mabda baru. Kata sufi ini baru awal, langkah awal. Ya. Ya, dan macam-macam lah, ya, panjang. Kemudian yang kelima namanya an-nafsur radiyah. Ya, nafsur radiyah. Ini adalah jiwa yang sudah mendapatkan pertolongan Allah. Annahu idza adrakatul inayatul ilahiyah. Jadi dia sudah mendapatkan inayah dari Allah. Bantuan dari Allah. Jadi bukan cuma udah tenang, tapi Allah terus kawal dia. Ya, wastanada ila syaikhihi bil kulliyah wa lazamal mujahadah. Ya, dan dia terus dekat ya, bersandar kepada gurunya yang membimbing dia mujahadah, ya, udah lebih tinggi lagi lah ya. Ya, sumiyat radiyah, ya. Wa nafsul mardiyah, yang keenam nafsu mardiyah. Kalau tadi radiyah, ini mardiyah. Jadi ini dikatakan nafsu mardiyah idza faniya anil fana wa khallasa min ru'yatil ikhlas wa tajalla alaihi biridha wa afa an kulli ma madha. Jadi udah sampai dia fana. Fana itu apa? Binasa ya. Fana maksudnya fana itu kalau dalam tasawuf udah lupa semuanya. Kalau udah kayaknya dirinya udah nggak ada apa-apanya. Yang diinget cuma adanya Allah aja. Itu makom fana begitu. Jadi orang itu udah ngerasa dirinya itu udah ya nggak ada. Ya Allah aja yang ada. Yang benar itu Allah. Semuanya buat dia itu apa? Ya semua udah bagaimana Allah, itu udah fana betul, ya. Ya. Jadi dia makanya selalu ikhlas. Ya, karena dia udah makom itu. Tajalla alaihi birridha wal afa wa afa an kulli ma madha. Jadi selalu aja yang muncul tajallinya itu ridho. Itu kenapa udah fana. Jadi udah ngerasa pokoknya apa yang terjadi ya sudah. Udah Allah yang ngatur semuanya gitu kan, ridho. Nggak pakai ngambek, nggak pakai ngeluh. Kenapa? Ya udah Allah yang ridho, udah Allah yang ngatur, kita ridho aja. Itu mardiyah. Ya. Wa tabaddalat sayatu hasanat wa fatahalah abwabul adwaq wat tajalliyat. Ya, fasarat ghariqah fi biharit tauhid. Kayak orang tenggelam. Ya, orang tenggelam itu kan udah nggak ngelihat apa-apa, tenggelam. Ya. Nah, terus yang terakhir an-nafsul kamilah namanya. Nafsul kamilah ini jiwa yang sempurna. Ya. Dzalika anna sahibal himmatil 'aliyah la yarda bil wuquf
inda hadhil maqamat wa in kanat saniyah bal yasiru minal fana ilal baqa wa yatubul wasl bitamamil liqa. Jadi dia kalau yang sempurna bukan hanya sekedar fana, tapi dia juga pengen terus baqa di sini, pengen terus sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi nggak pernah pengen misah gitu ya. Baqa tuh pengen terus-terusan ada dengan Allah. Itu nafsul kamilah. Ya. Ya. Jadi kalau di ayat surat An-Najm 42 wa anna ila rabbikal muntaha. Nah, muntaha itu kan akhir. Jadi dia hanya kepada Allah saja dia ingin berakhirnya. Itu kamilah, udah sempurna, udah selesai. Nah, ini sebenarnya semua diambil dari penafsiran surat itu Al-Fajr tadi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dari situ yang tersirat bisa diambil oleh para sufi, bukan cuma mutmainnah saja, radiyah, mardiyah, kamilah. Kenapa? Karena ingin jadi fi ibadi. Tuh. Ketika dia masuk fi ibadi itulah kamilah. Betul-betul menjadi hamba. Ya, hamba Allah. Ya. Nah, itu nafsu tuh. Itu menurut sufi. Jadi kalau seandainya orang yang hanya secara zahir ya ini udah 3 aja ya nggak apa-apa, bener, karena emang nasnya begitu. Itu kan yang tersurat. Karena yang tersirat, nah itu elaborasinya lebih dalam lagi. Nah kita kalau nggak belajar ya nggak tahu. Sama kayak hukum fikih yang tersurat ya kita bisa aja tahu, tapi yang tersirat kan nggak tahu. Makanya itu tugasnya mujtahid yang mengungkap itu. Kita nggak bisa karena nggak sampai makom itu. Oke, terus i'lam annal kimia al-zahirata, ketahuilah sesungguhnya kimia, ya, kimia yang zahirah, yang nyata, ya, kimia yang nyata, kimia itu maknanya ada banyak juga di sini disebutkan. Ada hilah kimia, tapi yang dimaksud oleh Al-Ghazali di sini maknanya kalimat kimia itu adalah dan digabungkan dengan sa'adah, kimiya'us sa'adah gitu ya. Di sini dikatakan an-nasufi qad rakkabu baina kalimatai kimia wa sa'adah tarkiban idhofiyan. Jadi kalangan sufi itu menggabungkan antara kalimat atau kata, ya kalau dalam bahasa Indonesia kata kimia dengan kata sa'adah itu digabungkan. Jadi tarkiban idhofiyan. Jadi idofah nih, kalau belajar bahasa Arab ada mudhof ilaih gitu ya. Ya, litu'ti hadhil idhofah maknan akhar a'maq, untuk memberikan makna yang lebih dalam lagi. Wa tuntujdatan ruhiyatan dzata wadhifatin akhlaqiyah tarbawiyah. Dan yang bisa menghasilkan makna ruhiyah dan tugas-tugas amanah akhlak yang terus berkembang dalam kejiwaannya. Kalau menurut Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan kimiya'us sa'adah itu adalah tahdzibun nafs, ya, tahdzibun nafs, ya, mendidik jiwa bijtinabir radha'il wa tazkiyatiha anha, dengan menjauhkan yang tercela dan menyucikan dari sifat tercela itu. Waqtisabil fadail wa tahliyatiha biha, dan mendapatkan yang baik, yang mulia, yang utama, dan menghias diri dengannya. Jadi kimia itu ya proses, itulah proses untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara itu, gitu kira-kira lah maksud para sufi dengan kata kimiya'us sa'adah. Dan prosesnya ini bersifat ruhani, bukan proses bersifat jasmani. Ya, kalau proses jasmani itu belum sampai ke kimiya'us sa'adah. Ya makanya nanti kan kalau orang-orang sufi kebahagiaannya apa? Yang tertinggi ma'rifat. Makin ma'rifat dia makin bahagia. Bukannya makan, kebahagiaannya kalau kita yang belum sampai makom itu ya bahagia kalau makan. Ya, makan apa? Makan nasi mandi ya, kita bahagia. Ya, makan yang enak-enak lah, minuman yang segar-segar kita bahagia. Tapi bagi kalangan sufi
itu kebahagiaan, kalau dikatakan itu kebahagiaan yang dasar, kebahagiaan yang rendah. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang lebih tinggi yang dicari oleh dia. Jadi kalau kita bilang ya kita bahagia, iya itu maklum lah, karena kita memang jiwa kita masih di situ. Jadi kalau makan, minum, ya kita punya pasangan itu bahagia. Tapi ada orang yang bahagianya beda. Bahagianya dengan ma'rifatullah dia bahagia. Dan bahagia nanti ada macam-macam. Jadi proses untuk mencapai kebahagiaan itu az-zahirah, yang nampak, ya, kelihatan, ya, la takunu fi khazainil awam. Ya, la takunu fi khazainil awam. Tidak bisa dimiliki, ya, tidak bisa dirasakan, gitulah kira-kira ya, dalam perbendaharaan orang awam. Maksudnya orang awam itu nggak akan bisa merasakan, nggak akan bisa memiliki kebahagiaan yang hakiki. Ya, gitu. Kalau dia terus-terusan awam, gitu, ya. Kalau terusan awam, ya udah, maksudnya, ya bahagianya, kalaupun dia bilang, oh saya bahagia, ya bahagianya bahagia awam, ya bahagianya makan, bahagianya minum, bahagianya menikah, itu saja kebahagiaannya. Jadi kata Imam Ghazali, kebahagiaan yang hakiki lah boleh dibilang itu tidak akan bisa diperoleh oleh orang-orang awam. Kenapa? Sangat tinggi nilainya. Innama takunu fi khazainil muluk. Ya, ini cuma bisa didapat ada pada perbendaharaan muluk. Muluk itu raja. Ya, maksudnya orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Maksudnya raja itu bukan raja penguasa dunia. Ya, muluk maksudnya raja yang ya dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, fakadzalika kimya'us sa'adah. Begitu juga dengan kimya'us sa'adah. Ya, kalau tadi kan kimya'uz zahirah. Kimya'uz zahirah itu kebahagiaan yang kelihatan saja. Nah, sekarang kimya'us sa'adah nih yang lebih lagi, yang al-hakikiyah al-abadiyah. Ditafsirkan begitu. Yang dikatakan kimya'us sa'adah itu adalah kimia, proses kebahagiaan yang hakiki abadi. Ya, la takunu illa fi khazainillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa diketahui kecuali dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kita bisa dapetin kebahagiaan hakiki itu adalah dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yartaqil insan min darajatin nuqsan. Jadi manusia itu harus meningkatkan kualitas dirinya dari rendah menjadi tinggi. Ya. Terus dari asfala safilin menuju a'la illiyin. Ya. Dan itu harus mujahadah dan mu'alajah. Mujahadah, berjuang, mu'alajah, ngobatin dirinya dari penyakit-penyakit yang nggak benar. Ya. Maka dalam surat Fussilat ayat 35 dikatakan wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Maka tidak akan diberikan itu kecuali kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidak akan diberikan bagian itu kecuali orang-orang yang punya hazzin azim, yang punya jatah yang besar, bagian yang besar. Jadi nggak bisa didapatkan. Nah, itu diambil pemahaman itu dari surat Fussilat ayat 35. Yang dimaksud fis sama, terus kemudian fa fis samai jawahirul malaika. Ya, perbendaharaan Allah di langit itu jawahirul malaika. Itu malaikat. Ya, malaikat jawahirul malaikah itu malaikat-malaikat yang sangat agung lah, yang bernilai tinggi, yang pangkatnya tinggi seperti mutiara. Kalau benda yang mahal itu kan mutiara gitu ya, permata ya. Nah, di kalangan malaikat ada yang digolongkan namanya jawahirul malaikah. Malaikat-malaikat yang punya kedudukan tinggi. Jadi malaikat juga ada pangkatnya, ada malaikat yang biasa, ada malaikat yang apa levelnya ada. Jadi ada malaikat namanya jawahirul malaikah. Nah, kalau kebahagiaan yang Allah berikan kepada makhluknya di langit itu diterima oleh apa? Oleh para malaikat tadi yang jawahirul malaikah. Ya. Kemudian wafil ardi, adapun ya untuk yang di bumi, ya untuk makhluknya yang di bumi, di mana ada kimya'us sa'adah itu? Ya, khazainullah itu ada fi qulubul auliya il arifin.
adanya di hati para aulia yang arif billah, yang ma'rifat kepada Allah. Ya, jadi hati manusia itu adalah tempat perbendaharaan Allah. Maksudnya Allah akan meletakkan sesuatu yang berharga di situ. Kan yang namanya apa ya? Tempat perbendaharaan ya, sesuatu buat menyimpan ya, menyimpan apa? Permata. Menyimpan permata, ditaruh. Dia taruh di situ yang bernilai, apa tempatnya ditaruh yang aman, yang tempatnya aman, yang bagus ditaruh di situ supaya cakep. Nah, hati orang-orang yang ma'rifat kepada Allah nanti Allah letakkan di dalam itu. Hikmah, ya, ilham, kasyaf. Nah, itu ketika dia mendapatkan itu akan membuat dia bahagia. Ya, meskipun nggak punya duit, meskipun rumahnya biasa-biasa aja, maka dia bahagia. Kenapa? Karena ada yang Allah kasih buat dia yang nggak dapat buat orang lain. Ya, orang lain dapat nikmat secara umum saja, nikmat sehat dapat, gitu kan? Nikmat bisa menghirup udara, nikmat mendapatkan cahaya matahari, iya. Tapi ada nikmat yang Allah taruh di hati ma'rifat, ahli ma'rifat itu. Itu nggak bisa sembarangan. Jadi Allah titipkan di situ. Ya. Jadi di situ akan muncul. Ya, kalau dalam satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhud dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala aniyatan fil ardi. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki wadah di bumi ini. Wa ahabbul aniyati ilaihi ma raqqa minha wa safa. Wadah yang Allah paling suka itu wadah yang lembut, yang bersih. Ya. Wa aniyatullah fil ardi qulubul ibadi salihin. Wadah Allah di bumi ini adalah hati hamba-hamba Allah yang soleh. Yang mana hatinya? Yang lembut, yang bersih. Nah itu nanti kalau hati manusia itu lembut, bersih, Allah akan taruh tuh di dalam hatinya sesuatu yang bernilai tinggi yang nggak ditaruh di tempat lain. Kan nggak mungkin hatinya kotor ditaruhin yang barang bagus, sayang lah. Mau nggak antum naruh emas di comberan? Itu mau? Wah, ini kan ibaratnya orang naruh emas permata pasti di tempat yang paling aman, yang bagus, yang bersih. Kalau ditaruh di comberan, ya nggak bakal lah, sayang emasnya. Begitu juga, kalau hati kita masih kayak comberan, ya nggak akan ditaruh lah. Hati kita masih kotor, hati kita masih banyak dosa, masih banyak masih banyak hubud dunia, masih banyak syahwat. Jadi kalau kita masih banyak yang belum kita paham, belum dapat, ya jangan nyalain siapa-siapa. Bukan Allah yang nggak mau ngasih, bersihin dulu hatinya. Kalau kita belum paham ilmu nih, kok saya belum paham ya? Jangan, Allah kok katanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, nanti aku penuhi. Kok saya belum dikasih juga? Oh, wadahnya kotor, jangan-jangan. Coba bersihin dulu, ntar dikasih deh sama Allah. Itu kenapa makanya para santri dulu kalau ngaji tuh suruh pada belajar, suruh puasa, suruh ibadah tahajud supaya bersih. Jadi dapat ilmu tuh dapat gampang. Kenapa? Kan tempatnya udah bersih. Saya sering bilang kalau orang minta makanan, ya minta sayur aja. Santri minta sayur ke kantin gitu buat makan. Ya, mangkoknya yang bersih. Coba kalau mangkoknya habis dari got, dikasih nggak? Ya minta sayurnya lah. Dikasih, sayurnya rusak dengan air got itu. Kalau dia makan juga, yang sakit dia. Ya, dikasih ke orang lain juga sakit. Begitu juga. Ilmu yang dikasih kepada orang yang nggak benar, itu akan bikin dia celaka. Dan akan bikin orang lain celaka. Nah, kalau kata Imam Ghazali, di Ihya, ada orang nanya, katanya Allah sayang kepada orang-orang yang baik itulah ya. Orang ilmu itu dikasih orang yang itu ada tuh katanya orang yang suka maksiat, orang yang jahat masih dikasih ilmu juga. Kata Ghazali ya itu bukan ilmu yang sebenarnya. Walaupun dalam makna yang sebenarnya. Kedua, itu ilmu yang akan mencelakakan dia sendiri. Kenapa? Karena ya dia maksa juga, ya udah dikasih. Tapi tanggung sendiri resikonya, kira-kira gitu. Jadi kayak orang makan udah dibilang bersihin dulu, nggak mau juga. Mau nggak apa-apa, udah dikasih makan, ya udah tanggung sendiri kalau kena penyakit. Ya, jadi begitu. Makanya kalau ada orang yang pinter, ya tapi dia sama Allah maksiat, sama Allah durhaka, sama Allah kurang ajar, itu akan menjerumuskan dia sendiri. Azabnya lebih dahsyat dari orang awam nanti. Ya, kalau dia sebarin ke orang lain jadi ikut celaka.
Makanya hati-hati. Ya, jadi kita apa yang kita lakukan ya kita harus berusaha membersihkan hati kita. Ya, makanya baru nanti kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Ya. Fakullu man talaba hadhil kimya'a min ghairi hadratin nubuwati faqad akhta'at tariq. Fakullu man talaba, barang setiap orang yang mencari hadhil kimia ini, ya, proses ini min ghairi hadratin nubuwati, tanpa melalui jalur kenabian, hadratin nubuwah, ya, tanpa mengikuti jalan kenabian, faqad akhta'at tariq, berarti dia sudah salah jalan. Ya. Nah, makanya kalau ada yang bilang tasawuf itu tidak ada ajaran Rasul, itu salah. Orang sufi ini ngajarin ngikutin Rasul. Ya, nggak ada tuh sufi-sufi yang benar gitu ya, mengambil pandangan bukan dari Quran dan Sunnah. Mereka dari Quran dan Sunnah. Cuma pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah itu lebih mendalam dibandingkan kita. Jadi Imam Ghazali di sini bilang, orang yang mencari proses kebahagiaan ya yang sebenarnya tanpa melalui jalur kenabian, dia salah jalan. Kan artinya apa? Kalau pengen bahagia ikutin cara Nabi dong. Kan begitu sebenarnya. Ya, dan ini kan berkaitan dengan ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, itu ayatnya begitu. Dan itu kalau kita baca kitab-kitab tasawuf yang benar, kita akan menemukan semua ulama tasawuf itu akan mengajarkan ikut Nabi. Dan semua tasawuf itu akan menolak kalau meninggalkan sunnah. Boleh dibilang kalangan sufi itu adalah kalangan yang paling kuat memegang sunnah Nabi. Cuma memang beda metode saja dengan kalangan ahlul hadis, dengan kalangan ahlul fikih, itu beda. Tapi semuanya berpegang pada itu. Ya, kalau dalam pandangan Al-Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah, ini Junaid Al-Baghdadi ini imamnya tasawuf. Ya, jadi kalau dalam akidah kan imamnya Asy'ari, Maturidi, Hambali, atau Hawi misalnya gitu ya. Kalau fikih kan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang terkenal. Kalau tasawuf imamnya siapa? Junaidi. Yang terkenal itu Junaidi Al-Baghdadi. Kemudian Al-Ghazali. Dua ini yang dijadikan ikon imam. Ya. Meskipun imam-imam yang sebelumnya juga ada, Al-Haris Al-Muhasibi. Tapi yang pengaruhnya sangat besar kemana-mana diikuti madhabnya madhab Junaid dan madhab Al-Ghazali. Ya. Al-Junaid bilang apa? At-turuq kulluha masdudatun 'alal khalqi. Jalan menuju Allah semua tertutup bagi manusia. Illa man iktafa athara Rasulillah, kecuali orang yang mau ngikutin jalan jejak Rasulullah. Jadi enggak ada sufi yang ngajakin tinggalin Rasul. Ya. Sufi yang suka bid'ah itu enggak ada. Kecuali suka film. Tapi kalau sufi yang beneran, dia pasti akan menjaga sunnah Rasul. Ya, makanya enggak mungkin nggak masuk akal lah ada sufi-sufi itu yang benar lalu dia meninggalkan sunnah, bikin hadis palsu, itu nggak benar. Makanya kalau dibilang Imam Ghazali itu bikin hadis palsu, ya itu nggak benar. Imam Ghazali nggak mungkin karena dia sufi bener. Wa yakunu amaluhu kadinaril bahraj. Kalau orang yang cari kebahagiaan lewat yang jalan lain bukan jalan Nabi, kata Imam Ghazali, itu kayak orang ya amalnya seperti dinaril bahraj, uang palsu. Amalnya kayak dinar, bukan budinar. Dinaril bahraj itu dinar palsu. Kenapa? Maksudnya fayadhunnu fi nafsihi annahu ghaniyun wa huwa muflisun fil qiyamah. Dia nyangka dirinya kaya padahal bangkrut. Duit palsu. Ya. Duit Sunda Empire kali jangan-jangan. Ya, dikumpulin sebanyak itu, duit monopoli gitu ya. Duit monopoli dikumpulin sama dia banyak gitu. Bisa nggak dipakai? Enggak. Dia ngerasa saya kaya padahal nggak punya apa-apa. Sama kayak orang yang pengen bahagia, dia ngambil jalan selain jalan Nabi. Dia menyangka dirinya bahagia padahal nggak bakal bahagia. Ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Fakashafna anka ghita'aka, kami singkap dari kamu ghita'aka, ya, penutup kamu, ya. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu hari ini hadid, itu tajam. Maksudnya di akhirat. Kalau di dunia kan amal kita nggak kelihatan nih, apa yang kita kerjain kan nggak kelihatan kan. Kelihatan nggak pahalanya? Enggak kan? Kalau sholat kelihatan pahalanya nggak kelihatan. Nanti di akhirat
Fakashafna anka ghita'ak. Kami singkap. Tuh, kelihatan tuh pahala sholatnya tuh pahala ibadahnya tuh puasa zakatnya. Ya, fabasarukal yauma hadid. Pandangan kita jelas betul ngelihat, oh ini. Kalau sekarang dikasih lihat semuanya, wow ini yang ngaji nggak muat nih. Penuh nih. Kondangan ditinggal. Nggak jadi kondangan, ngaji. Wah, itu tuh. Ya, kalau seandainya apa? Kalau seandainya kelihatan pahalanya. Ya. Tapi masalahnya kan nggak kelihatan. Ya, tapi bukan berarti yang kondangan nggak peduli, emang ada uzur. Maaf nih yang nggak datang gitu. Ya. Jadi, ya kalau sholat berjamaah itu pahalanya kelihatan. Itu nggak bakal tuh subuh satu saf doang. Ya. Kenapa subuh cuma satu saf? Barang ada di satu kampung yang azan dia, yang qomat dia, yang mukul beduk dia. Dia doang. Kenapa? Karena pahala nggak kelihatan. Itu normal kehidupan. Coba kalau sampai Allah tunjukkan semua pahalanya, ya udah kita nggak normal hidup kita. Nggak ada yang mau kerja, nggak kerja ngapa? Nggak ada pahalanya. Wah ini, wah sedekah nggak normal. Ya karena mau sedekah semuanya, duit dikeluarin aja sebanyak-banyak. Kenapa? Pahalanya besar. Kalau dikit, pahalanya dikit, kelihatan. Nggak normal kehidupan itu. Makanya sengaja Allah rahasiakan di dunia itu, nggak apa? Nggak dibuka semuanya. Antum pahala sedekah nggak dikasih lihat, cuma disebutin aja, dikasih tahu 700 kali lipat atau lebih. Pahala puasa malah nggak dikasih tahu wa ana ajzi bihi. Itu kan ujian keimanan. Ya kan? Kalau orang yang berpikiran pragmatis nggak mau deh, gue dapat apa? Pikirnya kan gitu kan. Tapi kita kan nggak begitu. Kita diajarkan menolak pragmatisme sebenarnya. Ya, kita kalau beramal itu jangan mikirin gue dapat apa. Jangan begitu dulu. Jadi nanti, sekarang memang belum kelihatan. Oh kalau nanti antum ikhlas jalani, nanti antum lihat. Kata Allah, fakashafna ankal gitu. Kami singkap. Sekarang nggak kelihatan, kita nggak ngelihat. Nanti baru Allah kasih lihat. Ya. Jika dalam hadis dikatakan, la'malanna qauman, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah bidon. Akan saya kasih tahu kata Nabi itu, satu kaum dari umatku datang pada hari kiamat bihasanatin dengan kebaikan yang banyak amsali jibali tihama, seperti gunung-gunung tihama, pegunungan, ya, bidon yang putih, fayaj'aluhu nu azza wa jalla haba'an mansura. Nanti Allah jadikan tuh sia-sia, habis. Kenapa? Mungkin karena amalnya nggak ikhlas. Ada yang begitu. Baru ketahuan. Nah, di situ ujian kita juga. Ketika kita beramal, udah nih, ikhlas apa enggak? Kalau enggak ikhlas, udah capek-capek beramal, amal kita habis. Kita juga ngelihat pada saat itu. Nih pahalanya nih. Begitu nggak lama, kok hancur? Nggak ikhlas. Kalau sekarang nggak dikasih lihat. Kalau dikasih lihat, wah sedih juga kita, stres juga. Wah, habis ya amal kita ya. Ya. Terus apa lagi? Qala Thauban berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Tolong ceritain kepada kami siapa mereka itu. Jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Tolong biar jelas, kami ini pengen tahu. Jangan sampai kami tergolong orang-orang kayak gitu. Ya. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatukum ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Nabi itu orang-orang siapa? Itu saudara-saudara kamu juga kata Nabi. Sama kayak kamu. Ya, mereka kalau malam ya khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka malam ibadah kepada Allah. Bangun malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahaku. Tapi mereka kalau lagi berkholwat di tempat sepi ya, dengan apa yang diharapkan Allah, dia langgar semua. Itu tadi amalnya udah bergunung-gunung apa? Habis. Nauzubillah. Ya, berat memang ini ujiannya, masya Allah. Ya, itu amal zahir itu. Ya, wajadahunalika anna ma badalahu min fid dunya hasanat sayiat wa darajatin darakat. Jadi yang di dunia dulu kita nggak ngelihat kebaikan, kita akan melihat di akhirat kebaikan yang kita kerjakan. Ya, begitu juga kebaikan yang udah kita kerjakan di akhirat kelihatan, tapi akan berganti menjadi kehancuran, habaan mansuro kalau tadi dikerjakan dengan tidak baik, dengan tidak ikhlas, dengan hasad, ya, atau kita juga masih suka maksiat. Nah itu tuh sayang amal, dan itu baru kelihatan nanti. Kalau sekarang enggak, makanya ya kadang-kadang kita masih suka bandel, masih begini, karena kita nggak ngelihat.
Nah, di sini mudah-mudahan kita terus berusaha lah. Ya. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala li ibadihi, dan di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya an arsala ilaihim, yaitu Allah mengutus kepada mereka mi'ata alfin wa arba'atan wa ishrina alfa nabiyyin, 124.000 nabi. Ya, benar ya? Mi'ata alfin, 100.000, wa arba'atan, 4, wa isrin, 20.000, 124.000 nabi. Ya, ini istihadi lah ya, nggak taksis. Ya kan, kalau yang pendapat dalam ahli sunnah, kalau ditanya berapa jumlah nabi, udah disebut aja banyak, nggak usah dibatesin. Sebab Allah mengatakan minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ya, di antara para nabi ada yang kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan. Jadi bagusnya udah nggak usah disebut berapa. Tapi nggak tahu kalau Imam Ghazali punya kasyaf yang kita nggak tahu lah gitu ya. Jadi kalau kita amannya udah gitu. Kenapa? Kalau kita sebut tertentu, takutnya yang bukan nabi masuk ke situ, atau yang nabi belum dimasukin ke situ, karena ternyata lebih jangan-jangan, kan kira-kira gitu. Hanya nabi berapa jumlahnya? Ya banyak, gitu ya. Dan itu kalau ini bukan masalah usul akidah, ini furu saja. Kalau usulnya ya Allah ngutus nabi, gitu ya. Tapi jumlahnya berapa itu bukan masalah usul, furu aja. Ada yang bilang sekian, nah itu terserah lah, nggak masalah. Itu nggak merusak akidah. Ya, yu'allimuna an-nasa nuskhatal kimia. Mereka itu mengajarkan kepada manusia nuskhatal kimia. Ya, nuskhatal kimia maksudnya wahyu. Nuskhah itu kan kertas, lembaran. Kimia maksudnya di sini wahyu dan kitab-kitab ya, yang disampaikan kepada mereka untuk menjadi bimbingan petunjuk bagi umat. Ya. Jadi apa? Ya betul, setiap zaman kalau pengen bahagia harus ikuti nabinya. Kan gitu. Kalau nabi kita Nabi Muhammad, maka kalau kita pengen bahagia kita ikutin jalan Nabi Muhammad. Zaman Nabi dulu, zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, ya ikutin nabinya. Kalau nggak ikutin nabinya nggak bahagia, celaka. Nah sekarang kita zaman Nabi Muhammadnya udah nggak ada. Ikutin siapa? Ikutin ulama. Kalau nggak ikutin ulama ya nggak bisa. Kalau mau ikutin Nabi Muhammad langsung, jarak kita terlalu jauh, udah beda 14 abad lebih. Maka kita harus ikutin ulama-ulama yang dekat kita. Wa yu'allimunahum kaifa yaj'alunal qalba fi kuril mujahadah. Dan mereka mengajarkan umat bagaimana menjadikan hati mereka itu dalam kuril mujahadah. Ya, wadah ya, mujahadah. Ya, jadi kur itu makna asalnya pembakaran, tempat pembakaran api, tempat pembakaran besi. Kalau kita suka ngelihat tukang pandai besi, tukang golok lah gitu ya, kan sebelum dipantek dipanasin dulu kan, ditaruh dulu di api, itu namanya kur. Ya, jadi mujahadah itu panas kayak gitu. Tapi kalau udah dipanasin kan diketok lembek, iya nggak? Jadi orang ketika mujahadah itu emang panas, capek. Tapi ketika udah menjalani itu dia akan mudah dibentuk, diarahkan nih begini, gitu ya. Kalau seandainya kita nggak mau mengalami itu, ya susah. Dikasih nasihat, lu bawel lu. Gitu tuh. Lu aja belum tuh masuk surga. Lu begitu dikasih nasihat. Tapi kalau orang yang udah dibakar, kayak besi dibakar, udah tinggal dibentuk aja, nanti dipantek sana. Sakit itu semua kalau ibarat. Tapi lama-lama jadi mahal. Ya, jadi golok, harganya tinggi. Ya, jadi pedang apa tuh? Pedang samurai apa namanya? Katana. Nah, itu kan orang harganya mahal itu. Padahal sebelumnya diapain? Ya dibakar, diketok, poles sana, poles ini. Begitulah mujahadah. Jadi kalau kita mau ikutin begitu ya, kita baru akan jadi bernilai. Ya. Wa kaifa yutahhirunal qalba minal akhlaqil madhmumati, dan bagaimana menyucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Ulama, nabi dulu tugasnya gitu. Ya, mengajarkan kepada umat supaya hatinya bersih. Kalau di Quran dikatakan, nah di sini, wa kaifa yu'adduna lituruqis safa, dan bagaimana para nabi itu menunjukkan kepada umat jalan-jalan yang bersih. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tuh. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tuh. Jadi semua nabi begitu tugasnya, yuzakkihim. Ya, ini Nabi Muhammad, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah yang mengutus di tengah-tengah umat yang ummi rasul, seorang rasul, minhum, di antara mereka.
Sama manusia juga. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah, wahyu, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, membersihkan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan al-hikmah. Nah, hikmah ini maknanya banyak. Ada yang mengatakan hikmah sini maksudnya sunnah, ada macam-macam ilmu. Maksudnya apa? Yutahhiruhum minal akhlaqil madhmumah, membersihkan diri mereka dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa min sifatil bahaim, dan membersihkan dari sifat-sifat kebinatangan. Sifat binatang ternak dalam diri kita ada, ya. Kebo itu sifatnya yang terkenal apa? Makannya banyak. Kan kata orang itu makan mulu kayak kebo gitu. Tapi kebo meskipun makannya banyak dipakai buat apa? Ngebajak, ya kan? Makanya apa? Bakoroh, ya kan? Bakoroh sapi, ya. Makanya bagir. Al-bagir itu artinya tukang bajak. Bakoroh. Ya, bakoroh itu pembajak. Jadi maksudnya pembajak sawah, makanya sebut bakoroh. Ya. Nah, jadi gitu. Sifat binatang ada dalam diri kita. Apa? Ya tadi kita suka makan. Binatang kan suka makan. Terus apalagi sifat serakah ada dalam binatang. Ya. Semut misalnya, semut ada sifat positifnya. Ya. Apa sifatnya? Gotong royong. Ya. Salaman kalau ketemu. Ya. Meskipun nggak pakai amplop. Ya. Salaman aja. Nah, dia gotong royong bawa barang yang lebih berat dari badannya, nanjak. Tapi satu sifat jelek semut, serakah. Misalnya ada gula tumpah, semut itu apa? Harusnya makan di pinggir aja tuh. Yang di pinggirnya jijipin, kenyang dia. Dia pengen naik ke tengah, dia pengen gendong kali itu. Ya, gulanya akhirnya mati di tengah. Itu serakah. Kenapa? Kalau mati di tempat yang nggak ada makanan itu wajar. Tapi kalau mati di lumbung padi ibaratnya gitu ya, itu nggak wajar. Itu karena serakah. Jadi sifat-sifat tamaknya harus dihilangkan. Ya. Ada sifat-sifat positif. Kalau mau baca sifat-sifat manusia dari binatang, kita bisa baca kitabnya Ad-Damiri. Imam Ad-Damiri nulis kitab Hayatul Hayawanat. Ya, Hayatul Hayawanat itu kehidupan binatang. Di situ diceritakan ya, sifatnya begini. Anjing ada sifat positifnya, ada sifat negatifnya. Ya, jadi makanya benar kata Allah, Subhanahu wa khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Ya. Ayam sifat positifnya apa? Ayam jago, berbagi di saat lapar. Ayam jago itu kalau dapat makanan dia nggak langsung makan. Suka merhatiin ayam nggak? Nggak suka, padahal Allah suka bilang tuh, ya, perhatiin alam semesta. Ayam, cuma emang di Quran nggak ada afala yanzuruna ilal ayami, nggak ada. Adanya ilal ibili. Ya. Di Quran Allah bilang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, nggak ada ilal dajajati kaifa khuliqat, nggak ada. Tapi kita perhatiin ayam. Ayam tuh kayak ayam jago, kalau dapat makanan, dia nggak langsung makan. Dipanggil teman-temannya dulu. Kumpul tuh. Datang. Dia biarin aja makan. Cuma jeleknya ketika udah kumpul datang, dia cari biang. Ayam biang yang cakep. Dia tawaf di situ muter. Itu jeleknya ayam tuh. Atau kalau nggak percaya, coba aja piara ayam. Begitu deh. Itu sifat jeleknya. Jadi ada sifat-sifat yang positif, ada sifat negatifnya. Yang tentu yang kita buang yang negatif. Yang positifnya pun ya jangan yang berlebihan lah, gitu ya. Jadi kata Al-Ghazali misalnya sifat burung, ada satu burung yang sifatnya kuat dalam urusan seksual. Ya manusia kan ada juga, tapi kan jangan sampai berlebihan, jangan sampai kebablasan. Itu manusiawi kalau manusia itu menyalurkan syahwatnya. Tapi kalau nggak dibatasi, dia akan lebih gila dari binatang. Nah, itu jadi ada caranya. Ya, itu sifat-sifat bahaim, sifat-sifat kebinatangan ada. Wa yaj'alu sifatil malaikati libasahum wa hilyatahum, dan menjadikan sifat-sifat malaikat sebagai pakaian mereka dan hiasan mereka. Jadi diganti sama ulama, sama nabi itu udah nih pakaian kebinatangannya copotin, ganti pakaian malaikat. Ibaratnya gitu. Akhlak yang buruk buang, ganti akhlak yang baik. Nah, gitu kira-kira. Ya. Wa maqsudu hadhil kimia, maksud dari kimia ini adalah anna kullama kana min sifatin naqsi yata'arra minhu, bahwa semua sifat-sifat yang telah lalu, sifat-sifat kekurangan yang ada pada dirinya, ya, yang dia ada lah, yang melekat pada dirinya, ya, wa kullu ma yakunu min sifatil kamal yalbasuhu. Jadi sifat-sifat yang kurang dilepaskan, ya ta'arro itu dilepaskan, ditanggalkan. Ya. Jadi tujuannya dari kimia ini, proses ini adalah kita
meninggalkan dan menanggalkan semua sifat-sifat yang kurang, yang tercela. Wa kullu ma yakunu min sifatil kamal yalbasuhu. Sedangkan sifat-sifat yang baik, yang sempurna, yang mulia kita pakai. Ya, begitu. Makanya Nabi bilang apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya kadang-kadang orang kan hafal ya ayat itu ya. Ayat itu tuh hadis ya. Hadis itu dihafal dengan mudah, apalagi orang-orang yang suka ikut perayaan Maulid. Itu biasanya ustadz-ustadz kalau ceramah pasti ngutip hadis itu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu orang menyangka mungkin itu gampang. Padahal itu menurut saya itu hadis yang menunjukkan memang Nabi itu manusia hebat. Kenapa? Karena yang diubah manusia. Itu bukan Nabi nggak bilang saya diutus untuk membuat manusia terbang ke angkasa. Enggak. Kalau seandainya cuma itu, orang Barat udah bisa. Orang Barat udah bisa sampai terbang ya dengan ulang-aliknya, pakai Apollo sampai bisa. Bukan itu. Tapi utammima makarimal akhlak. Itu yang susah. Yang susah itu kan ngebenerin orang. Itu susah. Kalau bikin pesawat itu masih gampang dibandingkan ngebenerin orang. Lebih susah. Makanya ketika kita pahami hadis itu dengan baik, sebenarnya ini tugas yang berat loh. Jangan dianggap sederhana, tugas itu berat. Tapi orang yang bisa melakukan itu orang hebat. Mengubah orang yang jahiliyah menjadi ilmiah. Yang biadab jadi beradab. Itu hebat Nabi itu. Ya, dalam waktu kurang lebih 23 tahun, Nabi bisa mengubah itu. Ya, kita makanya tugas guru yang menjadi penerus Nabi, yang paling berat itu kan ngurusin akhlak, ngurusin adab. Kalau cuma lulus ujian gampang, serahin aja ke bimbel. Di drill berapa bulan, lulus, bisa. Jawab soal doang gitu kan, bisa. Tapi coba benerin akhlak, itu nggak bisa. Cepet nggak bisa. Bikin deh bimbel adab, 6 bulan soleh. Berani nggak bikin jaminan gitu? Nggak berani, saya juga nggak berani di pondok. Saya cuma bilang, di sini pondok adab, ini yang kita usahakan, kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan masuk sini anaknya beradab. Tapi ikhtiarnya kan tergantung banyak hal, banyak faktor. Anaknya, gurunya, orang tuanya, banyak faktor. Kita juga nggak berani jamin. Pokoknya anak Anda mondok sini, pulang soleh. Wah, nggak bisa. Begitu pulang ketemu gadget, hilang solehnya. Bapak ibunya santai aja lagi, nggak mau diganggu, udah kasih gadget. Ya udah, banyak faktor. Jadi nggak mudah. Itu yang paling susah. Kalau cuma jawab soal, gampang. Ya. Wasirru hadhil kimia, dan rahasia kimia ini adalah antarji'a minad dunya ilallah. Engkau kembali ya, minad dunya, dari dunia ini kepada Allah. Jadi ini buat bekal kita pulang. Ya, kita bakal pulang kepada Allah. Kita balik nih. Di dunia kita kan nggak lama, cuma sebentar. Berapa lama sih? Ya, udah. Kita harus ingat kita bakal kembali, dan gimana ketika kita kembali kepada Allah itu kita bahagia. Kama qala subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, dan beribadahlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Ya, dengan apa? Dengan mengerahkan segala upaya. Jadi yang namanya ibadah itu jangan sambilan. Bahasa Ustaz Adian gitu. Ya, mau masuk UI aja serius, masuk surga sambilan. Bahasa beliau kan gitu, sederhana gitu. Anak-anak itu mau masuk UI, tahajud. Ya kan? Mau UN aja tahajud. Kan cuma mau masuk UI, mau masuk UGM, mau masuk ITB, mau masuk kampus negeri kan? Tahajud, belajar gitu. Itu, mau masuk surga, sholat ya, ntar aja deh. Dah. Emangnya UI sama surga cakapan UI? Ya UI indah, tapi surga jauh lebih indah. UGM indah, tapi surga jauh lebih indah. Artinya kalau mau masuk UI, UGM, ITB, kampus negeri, begitu usahanya. Kalau masuk surga harusnya lebih dari itu. Harusnya. Tapi yang terjadi kan gak gitu. Ya. Jadi semangat tahajudnya kalau UN. Ya. Jadi nawa usolli tahajud li UN. Ya. Padahal harusnya lillah. Mau ada UN, mau nggak ada UN, tahajud ya tahajud gitu loh. Karena kita nih nggak bisa kalau santai-santai sambil-sambil ya ntar gimana ntar aja. Gimana? Ya ntar aja gimana ntar. Nggak bisa gimana ntar. Dari sekarang disiapin. Ini wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi kalau mau ibadah sama Allah ya harus serius, harus sungguh-sungguh, jangan main-main. Ya jangan maksudnya jangan nganggap remeh lah gitu. Sebagaimana kita ingin mencapai sesuatu di dunia ini dengan serius. Ya, kita mau masuk kampus negeri serius.
Ya, kita pengen punya sesuatu, kita beli, kita nabung serius. Sekarang kita pengen masuk surga tapi males, ya susah lah. Ya. Wa fadlu hadhil kimiyai tawilun. Ya, tentang keutamaan kimia ini ada panjang. Ya, nanti panjang pembahasannya. Nah, ini belum ini dulu ya. Belum bahas lebih jauh, baru sampai sini. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk di faslun fi ma'rifatin nafsi. Pasal tentang ma'rifat nafsu, mengenal jiwa. Ya, jadi kita kenalan dengan jiwa, ya. Wallahu a'lam bishawab.